Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ayyuhal ikhwan, insyaallah taala pada subuh hari ini kita akan lanjutkan pembacaan fikih muyassar, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada bab yang kedua ya. Bab yang kedua, telah kita sebutkan bab yang kedua tentang al-aniyah, tentang bejana-bejana. Telah kita sebutkan bahwasanya permasalahan pertama mengenai hukum menggunakan bejana emas dan perak, dan setelahnya dalam bersuci, fit taharah, dalam bersuci. Dan telah disebutkan bahwasanya bolehnya seseorang pergunakan bejana-bejana ini seluruhnya ketika seorang makan, minum, dan selainnya apabila tahirah mubahah, apabila dia suci dan dia mubah, apabila dia suci. Karena kalau dia najis tidak diperbolehkan, walaupun harganya mahal. Walaupun harganya mahal, karena asal hukumnya adalah mubah, kecuali yang dikecualikan oleh syariat kita, yakni al-dhahab wal fiddah, kecuali al-dhahab wal fiddah, kecuali emas dan perak. Maka telah datang pelarangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian minum pada bejana-bejana emas dan perak, dari bejana-bejana emas dan perak, dan janganlah kalian makan dari piring-piring emas dan perak. Karena apa? Untuk mereka orang-orang kufar di dunia ini, walakum fil akhirah, dan untuk kalian di negeri akhirat. Emas-emas, bejana-bejana emas dan perak, piring-piring emas dan perak untuk kaum muslimin, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Maka dalil ini, begitupun dalil yang kedua yang disebutkan oleh Malik rahimahullah taala, merupakan nas tentang diharamkannya makan dan minum, dan bukan untuk dipergunakan selainnya, tidak termasuk pelarangan pada yang lainnya selain dan makan dan minum tersebut. Maka al-muallifun mengatakan bolehnya seseorang pergunakan bersuci dengan emas dan perak tersebut. Dengan emas dan perak tersebut. Walaupun ulama kita menyelasatkan untuk dihindari yang seperti ini, Allah alam bisawab. Kita lanjutkan ya pada pembahasan yang kedua. Man yaqra? Siapa yang baca? Baca, qara. Qala al-muallifun, banyak ini. Qala al-muallifun.
hukmu istimali. Tidak boleh. Ada lanya di situ. Fa innahu la yajuz. Kenapa diterjemah? Ya. Engkau sarok lanya? Engkau. Kenapa kau tahan? Sebagai apa i'rabnya? Qaduhu sebagai fa'il dari inkasar. Kenapa Rasul? Rasuli. Duf ini. Ittakhwadha, fattakhwadha. Karena sya'bi. Udah bagus. Terus ya, nah, jazakumullah khair. Nah, kita lanjut dulu, baru nanti yang lainnya lagi karena pembahasan baru. Nah. Al-muallifun rahimahullah hafizahumullah jami'an pada bab yang kedua ini atau pada permasalahan yang kedua ini akan menyebutkan tentang hukum memakai bejana-bejana yang dia itu sudah ditambal dengan emas dan perak. Atau perak. Nah, maka al-muallifun rahimahullah hafizahumullah mengatakan in kanat dabbah minadz dzahab, apabila yang ditambal itu tambalannya itu dari emas hurima istimalul ina'i mutlaqan, maka diharamkan mempergunakan bejana-bejana tersebut secara mutlak, ya, secara mutlak tanpa ada pengecualian. Kenapa? Tahta umumin nas, karena masuk dalam keumuman nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, telah disebutkan pada dalil-dalil sebelumnya. Nah, amma in kanat dabbah minal fiddah wa hiya yasiratun fa innahu yajuzu istimalul ina. Adapun, ya, kalau seseorang mempergunakan bejana-bejana yang mana pada tambalannya itu dari emas, ya, tambalannya itu fiddah, perak, wahiyya yasirah, tapi sedikit tambalannya, fa innahu yajuzu istimalul ina, maka kata al-muallifun, maka itu diperbolehkan untuk memakai bejana-bejana tersebut, ya, maka itu diperbolehkan memakai bejana-bejana tersebut.
Kenapa? Li hadithi Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dan datang dari Anas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Anas bin Malik di antara sahabat yang mulia. Abu Hamzah, Anas ibnu Malik, Abu Hamzah, khadim Rasul sallallahu alaihi wasallam, walayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu kebutuhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000, ya. Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah, Ali bin Umar, wa Anasun, ya, wa Anasun dan Anas, dan termasuk Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, karena kedekatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semangatnya menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan keberkahan terhadap hartanya dan keturunan-keturunannya. Nah, kata beliau, inkasaraqadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau apa? Patah, ya, tempat minuman, wadah minuman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddatin. Perhatikan, ya, ini antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Terkadang sepele kita lihat, tapi luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika patah, ya, atau pecah, ya, wadah minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menambalnya. Dia rekatkan kembali yang pecah tersebut, ya, dengan apa? Silsilah, ya, min fiddah, dengan rangkaian dari perak, dari perak. Dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, ya'mal mihnatul fil buyut, mengerjakan pekerjaan rumah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mengerjakan pekerjaan rumah. Tetapi apabila sudah dikumandangkan azan, maka beliau meninggalkan pekerjaan tersebut dan beliau bersegera untuk pergi melaksanakan salat 5 waktu. Nah, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dalil ini dijadikan oleh ulama, sebagai ulama, bahwasanya bolehnya seseorang makan atau minum dari bejana yang mana bejana tersebut ada tambalan peraknya, tapi itu pun dipersyaratkan sedikit tambalannya. Dan mengenai hadis ini, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya hadza mauquf ala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadza mauquf ala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan kepada permasalahan yang ketiga. Man yaqra? Nah, qra. Apa? Al-aslu? Apa? Jangan disukun, diharokat. Al-hillu. Apa? Illa idza? Apa ulimat? Ulimat. Mana istighfar airnya? Tidak
la yajuz istimaluha ba'da ghusliha illa ba'da ghusliha. Ulangi. Fa innahu la yajuz istimaluha illa ba'da ghusliha. Air apa? Ha. Istimaluha kembali kepada mana? Ya, ania. Bejana. Al-Khushani apa sesungguhnya kami? Enggak, maksudnya itu sesungguhnya kami di negeri kaum ahlul kitab. Ya. Maksudnya kami di tengah-tengah orang-orang ahlul kitab. Terus lanjut dulu. Jazakallahu khair. Kita ulang sedikit ya. Permasalahan yang ketiga yang disebutkan oleh muallif pada bab yang kedua ini adalah setelah menyebutkan tentang emas dan perak, dan begitu pun pada emas dan perak yang padanya ada tambahan, kemudian akan disebutkan pembahasan yang ketiga itu tentang bejana orang-orang kufar. Nah, qala al-muallif rahimahullah taala al-mas'alatu tsalitsah aniyatul kufar, dari mana hukum memakai mempergunakan bejana-bejananya orang kafir, orang-orang kafir. Al-aslu fi anatil kufar al-hillu, asal hukum dalam mempergunakan bejana-bejana orang-orang kufar itu diperbolehkan, dihalalkan. Illa idza ulimat najasatuha, kecuali kalau betul-betul diketahui tentang najisnya bejana-bejana tersebut. Ya. Diketahui bahwasanya najis bejana-bejana tersebut. Fa innahu la yajuzu isti'maluha illa ba'da ghusliha. Maka bejana-bejana orang kufar tidak boleh dipakai, tidak boleh dipergunakan kecuali dicuci terlebih dahulu. Ya. Kecuali setelah dicuci. Nah. Kenapa? Li hadits Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu. Karena berdasarkan hadis yang datang dari Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah," saya bertanya kepada wahai Rasulullah, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bi ardi qaumin ahli kitab." Nah, sesungguhnya kami berada di tengah-tengah orang ahlul kitab, berada di kampung mereka, di negeri mereka, ahlul kitab. Nah, apa na'kulu fi aniyatihim? Apakah kami diperbolehkan untuk makan? Nah, juga masuk dalam hal ini minum ya, makan dari bejana-bejana mereka, ya, dari bejana-bejana mereka. Nah, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsuluha thumma kulu fiha. Nah, la ta'kulu fiha. Jangan kalian makan dari bejana-bejana orang kafir. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian makan dari bejana orang-orang kafir illa, kecuali ya, alla tajidu ghairaha, kecuali kalau kalian tidak mendapati selain bejana orang-orang kafir tersebut. Ya. Kecuali kalau kita tidak mendapati bejana, sudah mau makan tidak ada piring, mau minum tidak ada gelas, kecuali punyanya orang-orang kafir. Nah,
Maka apa jalan keluarnya? Faksiluha, maka cucilah bejana tersebut, cucilah piring tersebut, cucilah gelas tersebut sebelum kita memakainya. Tsumma kulu fiha, kemudian makanlah kalian dengan bejana orang-orang kufar, ya, minumlah kalian dengan gelas orang-orang kufar. Dicuci terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Nah. Dari Imran bin Husain. Nah. Kemudian kita lanjut. Wa amma idza la tu'lam najasatuha bi ayyakuna ahluha ghairu ma'rufin bi mubasharatin najazah fa innahu yajuzu isti'maluha. Nah, kemudian muallifun akan menyebutkan pembahasan baru. Dan adapun apabila tidak diketahui, idza lam tu'lam najasatuha, tidak diketahui tentang najisnya bejana-bejana tersebut, piring-piring tersebut, paham? Gelas-gelas tersebut, wadah-wadah orang-orang kafir tersebut. Nah, kenapa? Bayyakuna ahluha ghairu ma'rufin bimubasyaratin najasa, karena pemilik wadah-wadah tersebut, pemilik bejana-bejana, piring-piring, gelas-gelas itu tidak diketahui, tidak ma'ruf mereka bimubasyaratin najasa, ya, apa namanya, mempergunakan benda-benda yang najis, bersinggungan dengan barang-barang yang najis, benda-benda yang najis. Mereka ahli kitab tapi tidak diketahui. Artinya apa? Kita mengetahui bahwasanya mereka tidak memakai benda-benda yang najis. Kita ketahui. Nah, fa inna yajuzu istimaluha, bagaimana hukumnya? Kata muallifun, maka itu diperbolehkan untuk kita memakai bejana-bejana tersebut, piring-piring tersebut, gelas-gelas tersebut. Walaupun tanpa dicuci terlebih dahulu, ya, walaupun tanpa dicuci terlebih dahulu. Li'annahu thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadul ma'a lil wudu' min mazadati imra'atin musyrikah. Nah, kenapa? Karena telah sabit sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka mengambil, ya, memakai air, ya, mempergunakan air untuk berwudu, ya, mengambil air untuk berwudu apa? Dari mazadah musyrikah, dari tempat, ya, wadahnya, penyimpanan airnya orang-orang wanita musyrikah, kantong kulit, tempat penampungan air dari orang-orang musyrikah, dari wanita musyrikah. Nah, hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan ketika itu Nabi SAW dan para sahabatnya tidak mencucinya. Nah, wali'anna Allah subhanahu qad ahalana ta'ama ahlil kitab. Dan begitupun sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sungguh memperbolehkan untuk kita makan abahalana ta'amu ahlil kitab, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memperbolehkan untuk kita untuk itu memakan makanannya ahlul kitab, ya, makanannya ahlul kitab. Wa qad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim, ya. Sungguh dan terkadang, ya, mereka ini yuqaddimunah, memberikan kepada kita, menghidangkan kepada kita makanan-makanan fi awanihim, dengan nampan-nampan mereka, tempat-tempat mereka, piring-piring mereka. Nah, kama da'a gulamun yahudiyun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala khubzi sya'irin wa ihalati sinakhatin fa'akala minha. Nah, sebagaimana anak Yahudi, anak kecil Yahudi itu mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan khubz syair, ya, roti dari gandum.
dan bercampur dengan lemak atau minyak sinakho yang sudah agak berbau, ya. Fa akala minha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam makan makanan tersebut. Makan makanan tersebut. Nah, ini orang-orang yang anak Yahudi memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakannya. Maka keadaan ini atau hadis ini tidak bertentangan dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan atau minum dari bejana orang-orang kufar. Dari bejana orang-orang kufar. Nah, diperbolehkan, asalnya tidak diperbolehkan. Asalnya tidak diperbolehkan. Kalau ternyata kita tidak mendapati kecuali bejana-bejana mereka, piring-piring mereka, gelas-gelas mereka, maka dilihat keadaannya. Kalau kita bisa yakin bahwasanya orang ahlul kitab tersebut tidak bersentuhan dengan benda-benda najis, maka silahkan kita langsung memakainya. Tapi kalau kita tidak mengetahuinya, maka dicuci terlebih dahulu. Fagsiluha, dicuci terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru kita memakainya, baru kita mempergunakan bejana orang-orang kufar tersebut. Bejana orang-orang kufar tersebut. 6. Kemudian selanjutnya al-mas'alatul rabi', man yaqra? Siapa yang baca? Az-Zari. Taqra? Arham taqra? Aswad. Ana Rizki. Kenapa? Ghazali, kira. Qala al-mu'allifun dulu. Hafizahumullah. Uttakhadati min juludil mayyitah, yang terbuat atau yang diambil dari kulit-kulit bangkai. Istamir, lanjut. Tidak bisa mengaku. Nah, siapa namanya? Adi. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Anda mau baca satu? Baca. Chandra. Ayub. Contoh tolong ya. Bismillah. Qala al-muallifun hafizahumullah taala, menunjukkan pembahasan keempat ini adalah tentang bersuci dari bejana-bejana yang dia itu asalnya dari kulit mayyita, kulit bangkai, ya, hewan yang dia itu merupakan bangkai. Bagaimana hukum mempergunakannya? Ini akan disebutkan di pembahasan terakhir ini di bab yang kedua. Kata al-muallifun, jaldul mayyitah idza dubigo jasa istimaluha liqauli sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabin dubigo faqad tahur. Kata beliau, kulit bangkai yang sudah disamak, yang sudah dibersihkan, jasa istimaluh, maka boleh dipakai kulit tersebut, boleh dipergunakan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihab dubiga faqad tahur. Ayyuma ihab,
apa namanya? Ihab, yakni bangkai apa saja. Ini merupakan kulit yang belum disamak, ya. Kulit apa saja dari bangkai dubigo, yang telah disamak, yang telah dibersihkan, faqad tahur, maka sungguh dia telah suci. Suci artinya apa? Boleh untuk kita pakai, boleh untuk kita pergunakan. 6. Wa li'annahu marra ala syatin mayyitah. Wa li'anna sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin mayyitah, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu kambing yang itu merupakan bangkai, ya. Bangkai kambing. Faqala sallallahu alaihi wasallam hallan akhadhu ihabaha fadabaguha fantafa'uhu bih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah mereka itu, ya, mengambil kulit dari bangkai kambing tersebut, kemudian dia menyamaknya, dia samak, dia bersihkan, ya, dia dibersihkan. Fantafa'u bih, setelah dia bersihkan, setelah dia samak, maka dia pun mempergunakannya, memanfaatkannya. Faqalu, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan, innaha mayyitah. Bagaimana kita mau memakai kulit tersebut, kulit kambing tersebut, dalam keadaan kulit kambing itu merupakan bangkai, ya, bangkai. Maka kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama hurrima akluha, hanya saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari bangkai itu yang diharamkan itu memakannya, ya, diharamkan untuk memakan bangkai tersebut. Wa hadza fima idza kanat al-mayyitatu mimma tahilluha adz-zakatu wa illa fala. Kata beliau, dan ini hanya berkaitan dengan bangkai yang apabila dia disembeli dengan sembelihan yang syar'i, itu halal untuk dimakan, ya, halal untuk dimakan. Kambing, sapi, ya, dibangkai, ini yang diperbolehkan. Wa illa fala, kalau ternyata bangkai yang tidak halal untuk dimakan, ya, asalnya misalkan dia hidup, ya, tapi ketika dia disembelih tidak boleh untuk kita makan, tidak boleh, bahkan diharamkan, anjing, babi dan selainnya. Wa illa fala, maka itu tetap tidak diperbolehkan, maka itu tetap tidak diperbolehkan. 6. Kemudian wa amma sya'ruha fa huwa tahir, ay sya'rul mayyita al-mubaha al-akl, sya'rul mayyitati al-mubahati al-aqla fi halil hayati. Kata beliau, adapun rambut atau bulu dari bangkai tersebut, fa huwa tahir, maka dia itu suci, ya, bulunya sekarang, ya, maka itu suci. Bulu, ya, bulu dari bangkai yang mubah, yang boleh untuk dimakan ketika dia masih dalam keadaan hidup dan disembelih dengan sembelihan syar'i. Ini rambutnya, bagaimana hukum rambutnya? Maka kata beliau, ini tahir, suci. Wa ammal lahmu fa innahu najas. Ya, adapun lahamnya, dagingnya, maka itu najis dan tidak boleh untuk dimakan, diharamkan, ya. Sapi, apalagi kambing, atau biasa ayam, ya. Saya pernah lihat, ya, billah, Allah yahdihim, dia kasih ayam meninggal, bangkai, diambil langsung pergi dimasak baru dimakan. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Wa muharramun akluhu, dan diharamkan untuk dimakan. Perhatikan, ya, diharamkan untuk dimakan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-An'am 145, illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijz. Telah disebutkan bahwasanya dihalalkan apa-apa makanan asal hukumnya dihalalkan, maka kecuali ayyakuna maitah,
Kecuali apa? Maitata, kecuali pertama bangkai. Ya. Itu tidak diperbolehkan. Bangkai apa saja tidak boleh dimakan. Tidak boleh untuk dimakan. Adauman masfuha, masfuha atau darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Ya. Juga tidak diperbolehkan darah-darah yang mengalir. Nah, masfuha. Oleh karena itu terkadang misalkan kita makan daging, misalkan ayam lah ambil contoh, terkadang kan ada biasanya itu daging merah-merah kayak darah ya. Biasa kita perhatikan itu dihalalkan karena dia bukan yang mengalir. Kayak berkumpul begitu, biasa di dekat bagian-bagian sinja kalau nggak salah. Ada biasanya. Itu diperbolehkan untuk dimakan karena dia bukan dam masfuha. Nah. Yang tidak diperbolehkan adalah darah yang mengalir. Ulama khinzir, dan begitu pun yang tidak diperbolehkan adalah daging dari babi. Fa innahu rijz, karena itu adalah, semuanya ini adalah rijz. yakni sesuatu yang rijis, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor. Nah. Kemudian wa yasul dabal bitamtam. Bagaimana seseorang menyamak kulit bangkai tersebut yang dia asalnya diperbolehkan untuk dimakan. Kata beliau, wa yahsul dablu bi tanzifil adha wal kadari alladhi kana fil jild. Dan apa namanya? Kulit-kulit ya, yang dari bangkai tersebut disamak ya. Dengan apa? Bi tanzifil adha, dengan membersihkan adha, penyakit-penyakit yang ada, wal kadhab, dan kotoran-kotoran yang ada pada kulit tersebut, biwasitati mawadin tudafu ilal ma kal milhi wa ghairihi. Nah. Dengan apa? Dengan perantara bahan-bahan yang dicampurkan dengan air. Kalau dikasih contoh sini kal milh, seperti garam, wa ghairihi, atau selain daripada garam. Muhammad biasa kerja ya, kita biasanya pakai apa? Kapur ya, kapur, bersihkan. Nah, au bin nabati al ma'rufi kal qarad au al ar'ari wa nahwihima. Nam. Atau misalkan boleh dibersihkan seperti daun-daun, tumbuhan-tumbuhan yang ma'ruf. Nah, seperti al-qarad, seperti pohon misalkan akasia. Nah, atau al-ar, Allah alam, ar ini kayak mirip pohon pinus. Nah, atau selain daripada keduanya. Nah, yang itu diketahui bahwasanya bisa membersihkan kulit tersebut, bisa dipakai untuk membersihkan kulit tersebut. Nah, dari kotoran-kotoran atau penyakit-penyakit yang menengket pada kulit tersebut. Nah, ini untuk apa? Khusus pembahasan makanan-makanan yang asalnya dia diperbolehkan untuk dimakan, tapi sudah jadi bangkai. Wa amma ma la tahillu zakatu fa innahu la yathur. Sekarang pembahasannya, adapun apabila yakni hewan yang asalnya itu tidak halal, tidak halal walaupun dia sudah disembelih, sembelihannya tidak halal ya, walaupun disembelih dengan sembelihan yang syar'i, tetap tidak diperbolehkan dimakan. Fa innahu la yathur, maka kata muallifun itu tidak suci, wa la hadza fajildul hirra wa ma dunaha fil khilqah la yathur bid-dabghi walau kana fi halil hayati tahiran. Kata beliau, dan oleh karena itu kulit dari kucing, wa maduna, dan apa-apa yang selainnya atau apa-apa yang lebih kecil dari kucing tersebut, dari khilqahnya dia, penciptaannya dia, bentuk fisiknya dia, la yathur bid-dab, tidak suci dengan disamak ya, tidak menjadikan suci dengan disamak. Walau kana fi hadil hayati tahiran, walaupun ketika walaupun dia itu suci ketika masih hidup ya, kucing ketika hidup ya suci. Dan boleh untuk kulitnya mengenai kita. Nah,
Wajaldu ma yuharram akluhu walau kana tahiran fil hayati fa innahu la yathur bid-dibag. Dan begitu pun ya, kulit dari apa-apa yang diharamkan untuk dimakan, perhatikan ya, walaupun dia suci ya, suci ketika masih hidup ya, suci, tapi tidak boleh untuk dimakan. Fa innahu la yathur bid-dibag, maka sesungguhnya kulitnya itu tidak suci dengan disamak, tidak suci untuk walaupun sudah disamak, walaupun sudah dibersihkan. Wal khulasah, kemudian muallifun hafizahumullah jami'an memberikan kesimpulan dari permasalahan keempat ini. Wal khulasah anna kulla hayawanin mata wa huwa min ma'kulil lahmi fa inna jaldahu yathur bid-dibag wa kullu hayawanin mata wa laysa min ma'kulatil lahm fa inna jaldahu la yathur bid-dibag. Nah, kesimpulannya, sesungguhnya setiap hewan yang mati, ya artinya apa? Jadi bangkai. Wa ma'kulil lahm, dan dia asalnya hewan yang dimakan dagingnya, yang halal dimakan dagingnya, boleh dimakan dagingnya. Fa inna jaldahu, maka apanya? Kulitnya itu yathur bid-dibag, suci setelah disamak. Ya, suci setelah disamak, boleh dipakai kulitnya itu. Wa kullu hayawanin mata, dan setiap hewan yang meninggal jadi bangkai, walaysa ma'kulil lahm, dan dia bukan termasuk hewan yang diperbolehkan dimakan dagingnya, tidak boleh dimakan dagingnya, tidak boleh makan dagingnya. Fa inna jaldahu la yathur bid-dibag, maka sesungguhnya jaldahnya, kulitnya itu tidak suci walaupun sudah disamak, walaupun sudah disamak. 6. Alhamdulillah telah kita selesai dari bab yang kedua. Bismillah kita akan masuk ke bab yang ketiga tentang qadaul hajat dan adab-adabnya, tentang buang hajat dan adab-adab. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya bismillah. Saya minta tolong ikhwah kita para santri-santri untuk latihan ya, pelan-pelan bismillah. Dengan pertolongan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, akan pelan-pelan ya, sama-sama. Saya juga masih belajar, kita semua masih belajar. Semoga apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan ikhwah sekalian. Wa tabi hadzal qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.